Nah, ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Solih-solihah semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat, semangat dan juga ceria. Ya, karena kita sudah ceria, sudah bahagia itu mau melakukan apa saja insya Allah juga ceria, senang dan mudah untuk dilakukan. Oke. Pada kesempatan kali ini marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan kita dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar dengan lancar ya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelumnya Bapak juga mengingatkan untuk kalian jangan lupa untuk mengisi presensi ya dan juga refleksi harian. Kemarin sudah Bapak koreksi refleksi hariannya dan juga presensi hariannya. Termasuk terima kasih ya kemarin sudah ikut Zoom besar bersama dengan Pak Siswanto. Pak Siswanto sudah membahas tentang materi subtema 1 ya, itu secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Siswanto. Nah, kita nanti akan belajar tentang subtema 1 nanti dengan beberapa pelajaran yang lebih detail lagi ya. Oke. Nah, pada kesempatan yang lalu pada hari Selasa kemarin ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Oke, sip. Kita kemarin belajar tentang beberapa hal ya. Ada yang kemarin apa? Bergeraknya makhluk hidup, ya kan, ada bergeraknya makhluk hidup, sampai kemudian bernafasnya, sampai kemudian bagaimana tumbuhan itu bisa berapa kemarin? Fotosintesis ya, fotosintesis, dan juga bagaimana kita mengamalkan Pancasila, terutama Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, cara pengamalan dengan ada banyak macam kemarin ya, mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya, termasuk misalnya menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, dan juga apa kemarin? Tidak menyia-nyiakan makanan. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran yang ketiga kita nanti akan membahas beberapa hal. Masih dari subtema yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mari kita mulai saja ya di pembelajaran pertama. Nah, tapi sekali lagi kalau pelajaran berarti harus bawa buku. Oke, yuk silakan yang belum bawa buku ambil dulu bukunya. Saya hitung sampai 10 ya. Sampai 10. Nanti kalau nggak sampai sini bawa buku, push up. Enggak. Silakan diambil bukunya ya, diambil bukunya. Bapak tunggu di sini, saya hitung sampai 10. 1 2 9 10. Wih. Ngitungnya itu gimana atau apa? Ya, oke. Sudah bawa buku semuanya ya, disiapkan ya, karena nanti pelajaran kita hari ini itu berbeda. Nah, kalau kemarin kalian belajar dulu baru yang mengerjakan soal, kalau hari ini belajar kita nanti di dalam pembelajaran sudah ada yang harus kamu lakukan. Sehingga diingat-ingat betul apa yang Bapak sampaikan. Ya, diingat-ingat, diperhatikan, karena nanti setiap saat Bapak akan bilang, ayo buka bukunya, dikerjakan. Nah, langsung seperti itu. Oke? Baik. Kita mulai ya pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak bikin kalian di sini ada 2 ya. Ada 2 yang sebelah kiri ini gambar, sebelah kanan ini adalah ini kiri ya, balik sih ya. Kiri ini kanan ya, balik-balik kanan jadi kiri. Bapak minta kalian sekarang mengamati gambar. Yuk diamati dulu. Ini ada wajahnya Pak Seta di sini. Tapi ini bukan kambing loh ya. Itu wajahnya Pak Seta ya. Tapi dah dulu. Nah, ini diamati gambarnya. Ada gambar apa aja di sini? Apa lagi? Ya. Terus? Nah, kalau diamati gambarnya,
Ini kalian sekarang lihat ke sini. Dilihat tulisannya. Ya. Perintahnya adalah bacalah teks berikut dan amatilah gambar tersebut dengan saksama. Ya, di gambarnya dilihat dengan benar-benar, terus teksnya dibaca dengan benar juga, ya. Oke. Sekarang Bapak bacakan, ya. Kalian simak. Atau kalian coba membaca juga boleh ya, bareng sama Bapak ya. Nanti kita bacanya bareng-bareng keras-keras pakai suara dari horor masjid. Biar ini semua kedengaran ya. Kita bercerita di kampung kita. Oke. Kita baca ya. Nina memelihara kucing peliharaannya dengan baik. Nina memberi makan kucingnya dengan teratur. Kucingnya kini tumbuh menjadi besar dan lincah. Bahkan kucing Nina sudah memiliki anak kucing yang lucu. Ibu Nina senang berkebun. Ibu menanam bermacam-macam tanaman hias di halaman. Ini ibunya Nina. Ibu menyiram tanaman hiasnya dengan teratur. Ibu juga memberi pupuk seminggu sekali. Tanaman hias ibu tumbuh subur. Batangnya mulai bercabang banyak. Beberapa tanaman mulai berbunga dan berbuah. Nah, ini tadi sebuah kalimat paragraf ya, paragraf yang menjelaskan tentang gambar. Nah, sekarang ya, disiapin bukunya. Bapak minta kalian ini nomor 1 ya. Soal nomor 1. Belum apa-apa langsung soal Pak. Ya nggak apa-apa. Ya langsung soal. Yang nomor 1 ditulis di buku kamu. Nomor 1 ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada teks yang barusan kita baca bareng-bareng. Ya, silakan kamu tuliskan ciri-ciri makhluk hidup itu, tapi dalam bentuk kalimat di bukumu, ya, dalam bentuk kalimat. Ini hanya yang ada di sini saja ya, hanya yang ada di sini saja, tidak usah kemana-mana, yang di sini saja. Nah, Bapak kasih satu contoh. Kucing memerlukan makanan untuk dapat tumbuh. Nah, jadi tidak hanya menyebutkan kucing tumbuh, enggak, tapi kita di sini dituliskan dalam bentuk kalimat di ciri-ciri itu kita bentuk dalam sebuah kalimat. Ini tidak hanya sekedar disebutkan. Contohnya kucing memerlukan makanan untuk dapat tumbuh. Yuk, coba katakan dulu. Saya kasih waktu 5 detik. Ya, ayo. Dah ya, nggak apa-apa. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Nanti bisa dikerjakan nanti. Ya, ini Bapak, ini kan ada di YouTube kan. Jadi kamu nanti bisa dilihat lagi terus di pause, gitu ya. Oke. Nggak apa ya, kamu tulis dulu. Nomor 1 adalah ciri-ciri makhluk hidup bentuk kalimat, gitu ya. Nanti biar kamu nggak lupa. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sekarang Bapak minta amati 2 gambar ini. Ya. Ini ada gambar putri duyung. Ikan di dalam akuarium, ya. Ikan di dalam akuarium. Terus ada juga gambar elang yang sedang mencoba mencengkram. Akhir ya. Ya, maaf. Oke. Ada 2 gambar ini, sekarang diperhatikan dulu. Yuk kita perhatikan. Diperhatikan. Oke sih. Ya diperhatikan. Nah, sekarang Bapak minta, iya langsung nomor 2. Ini jadi kayak latihan, tapi nggak apa-apa ya, belajarnya kita seperti ini. Nomor 2, soalnya ada 1 dan 2. Jadi nomor 2 ini jawabannya 2 ya. Kamu tuliskan di buku kamu apa persamaan dari kedua gambar tersebut. Nah, ada nggak persamaannya dari ini sama ini? Dilihat dari ciri-cirinya ya. Dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup ini dan makhluk hidup yang ini, itu ada nggak yang persamaannya? Terus yang kedua, yang B, 2B, apa perbedaannya?
Ya, yang pertama itu kesamaannya, yang kedua perbedaannya. Nanti kamu tuliskan di buku ya. Jadi 2, terus A. Persamaannya tidak 2, apa? Koma, apa, koma, ini itu tuh, koma, dan seterusnya. Terus yang B, tulis perbedaannya ini, koma, itu, koma, ini, koma, dan seterusnya. Gitu ya, nomor 2. Oke? Ini ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita lanjutkan langsung. Nah, tadi si Nina itu memberi makan kucingnya ternyata dengan makanan yang dalam kemasan. Nah, kalau kita perhatikan, makanan kemasan itu biasanya ada tertulis di situ, tertulis beratnya berapa. Ya. Nah, ini makanan kucing yang tadi Nina pakai untuk memberi makan kucingnya tadi itu. Ternyata ada juga tulisannya di sini. Ini ada di sini. Ada juga yang di sini. Terus ini di sini. Nah, bisa nggak kamu baca ini berapa? Terus ini berapa? Ini juga berapa? Bisa nggak membaca? Ayo. Kalau kita membaca, triknya adalah kamu perhatikan dulu nilai tempat angkanya. Jadi angka itu nanti apakah di satuan, ataukah di puluhan, atau di ratusan, atau di ribuan. Ya, kita lihat sekarang di sini. Ini satuannya tidak ada, paling kanan. Yang ini juga nggak ada, ini juga nggak ada. Ini 1. Berarti ini bacanya adalah 1000. Ini bacanya 1500. Ini bacanya 2000. Ya. Kok bisa seperti itu, Pak? Nah, sekarang kita lihat ya. Lihat contoh berikut. Penjelasan tadi. Ini ada beberapa kotak. Tapi udah kita bagi-bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Nah, perhatikan di sini ada bagian yang kecil sendiri. Ini ada 2. 1, 2. 1 satuan kubus. Ini kalau kayak gini menjadi 2 satuan kubus. Ada 2 kubus soalnya. Nah, sekarang coba kamu hitung ya. Ini ada berapa jumlah satuan kubusnya? Ini ada berapa jumlah satuan kubusnya? Ini juga berapa dan ini berapa? Ayo, coba dulu dihitung yuk. Yang paling kanan dulu. Ini berapa? Yang gampang kan? Ini berapa? Terus ini yang ini 2 ya. Ini sama ini berapa jumlahnya? Yang ini berapa jumlahnya? Yang ini berapa? Yang ini berapa? Ayo. Nanti kita cocokkan. Langsung kali ini nggak usah tulis buku, nggak apa-apa sih. Ya kalau mau tulis nggak apa-apa sih. Tapi nanti nggak dikumpulkan. Berapa? Yuk. Udah? Bisa nggak? Oke. Ya, sip. Kita cocokkan ya. Lihat. Ini jumlahnya berapa? 1, 2. Yang ini jumlahnya 2. Yang ini jumlahnya berapa? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 20. Ini berapa? Sudah mulai puyeng. Ini berapa? Nah, ini kalau segini kan 10. Ini berarti segini 10. Kesananya ada berapa? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kesananya 10, ke atasnya juga 10. Berarti 10 dikalikan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Ini 100. Yang ini juga 100. Berarti ini sama ini jumlahnya 100 tambah 100, 200. Nah, ini cara ngitungnya juga sama. Dihitung ke sini berapa, ke sana berapa, terus nanti dihitung lagi ke sana berapa. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak gini, nah nanti kita lihat ya. Ternyata ini itu tambah ini jumlahnya ada 2000, 2000.
Terus yang ini jumlahnya 200. Yang ini cuma tadi 20, yang ini jumlahnya 2. Nah, 2200 ini 20, ini 2. Kalau digabungkan, nulisnya nanti jadi seperti ini. 2.222. Ya. Nah, ternyata ini kalau kita perhatikan ada nilai tempat satuannya ada di berapa nilainya. Lihat di sini ya, ini 2, 2, 2, 2. Nah, di paling kanan sendiri menempati tempat satuan. Jadi paling kanan itu adalah satuan. Satuan berarti cuma sampai angka 9, dari 0, 1, 2 sampai 9. Di sini ya, satuan. Nilainya 2. Di sini tempatnya satuan, nilainya 2. Nah, di sebelah kirinya karena dia nomor 2 ya, kita perhatikan ya, dari kanan dihitung 1, 2. Nah, nomor 2 itu menempati tempatnya puluhan. Jadi urutan kedua dari kanan itu adalah puluhan. Nah, ini nilainya berapa? 20 nilainya. Ya, nilainya 20. Terus di sebelah kirinya lagi, berarti nomor 3 dari sebelah kanan. Menempati ratusan. Ya, jadi dihitung dari sebelah kanan ya. Kalau pertama berarti dia satuan, kalau kedua berarti puluhan, kalau ketiga berarti ratusan. Nilainya berapa? Di sini angka 2, berarti nilainya 200. Nah, yang terakhir ada angka 2 lagi. Ini nilai tempatnya dia di mana? Oh, nomor yang keempat dari sebelah kanan. Urutan keempat dari sebelah kanan, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Menempati tempat ribuan. Nilainya berapa? Ini angkanya 2. Berarti ini nilainya 2000 karena menempati ribuan. Kalau di sini 200 karena menempati tempat ratusan. Di sini 20 karena menempati puluhan. Yang sini 2 tok. Kalau pakai tok ya. 2 karena menempati satuan. Sehingga angka 2222 ini kalau kita baca menjadi 2000 ya, 222. Itu. Jelas ya sampai sini ya? Sip. Nanti kalau nggak jelas, masih belum jelas, bisa menteror Pak Seta. Ya, Pak Seta, saya belum jelas. Gitu ya. Oke, boleh nanti ya Pak Seta boleh. Nanti kita fit call ya. Oke. Ini ya, ini berarti 2222. Oke? Jelas sekali. Paham belum? Fahimna, gitu ya, jawabnya ya. Oke. Nah, bilangan ternyata itu juga bisa kita tulis dalam bentuk panjang sesuai nilai tempatnya. Nah, lihat contohnya ini. Ini bacanya gimana? Ya, kita lihat ya. Oke. 3, 9, 8, 5. Ini kalau kita baca itu 3985. Karena ini 5 angka satuan, 8 angka puluhan, nilai tempatnya puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nah, kalau kita tulis secara panjang, ini berarti 3-nya 3000. Nah, berarti ini 3000. Terus yang sini 900.
Ya kan, menjadi 900. Di sini 80. Jadi 80. Ini 5. Nah, ini kalau 3000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 5, hasilnya 3985. Nah, jelas ya? Gampang ya kan? Pokoknya kalau nomor 1 itu berarti dia satuan. Kalau nomor 2 berarti nanti belakang pakai puluh. Kalau nomor 3 berarti nanti ratusan, berarti pakai ratus. Terus nomor 4 nanti pakai, jadi dia di depannya di ribuan, berarti menyebutkan dengan ribu. Ya, gitu aja patokannya. Gampang ya? Gampang. Nah, ini kan dibacanya 3985. Nah, ini kalimat bentuk panjangnya itu juga bisa seperti ini. 3985 ini ditulis 3 ribuan ditambah 9 ratusan ditambah 8 puluhan ditambah 5 satuan. Itu juga bisa. Ya. Gampang, mudah, simple, and thing. Yes. Oke. Nah, kalau kita sudah seperti ini, sudah tahu linear tempatnya, di mana angka itu berada dan berapa nilainya, kita akan dengan mudah nanti membandingkan. Sehingga seperti kemarin ya Bapak sampaikan, kita akan bisa membandingkan, mengurutkan ya, diurutkan bilangannya itu untuk memperhatikan nilai tempatnya apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Jadi ini misal ada 2 bilangan ribuan kok kemudian sama. Nah, itu kita bisa lihat mana yang lebih besar dari nilai tempatnya. Dan nanti dilihat dari yang paling kiri. Kalau mau membandingkan, dilihat dari yang paling kiri ya. Paling kiri mana dulu yang besar. Tapi kalau kita mau membaca, dilihat dari paling kanan. Nah, mau menentukan ini nilai tempatnya maksudnya gitu ya. Oke. Ini ada lagu. Biar kita nggak ngantuk ya. Kita nyanyi dulu Potong Bebek Angsa. Ada yang bisa nggak? Bisa ya. Ini lagu anak-anak. Jadi lagu anak-anak itu yang kayak gini, Potong Bebek Angsa. Jangan yang itu apa ya, lagunya apa? Saya nggak hafal lagunya. Lagunya apa? Kapop, kapop. Terus apa namanya itu ada black. Apa itu apa? Black nggak tahu. Nah, ini lagu anak-anak ya, lagu Potong Bebek Angsa. Kita nyanyi bareng ya. Karena suara Pak Sita itu wah merdunya luar biasa. Ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya kasih musiknya ya. Nah, nyanyi bareng-bareng. Oke? Ingat, di mic-nya dinyalain, volumenya digedein, dimaksimalin biar satu kampung tahu, dengar semuanya. Siapa tahu nanti ada Trans TV lewat, terus kamu diajak untuk main di Trans TV. Ya, oke, siap ya. Nyanyi Potong Bebek Angsa. 1 2 3. Sampai gini. Ya, oke. Terima kasih. Itulah lagu Potong Bebek Angsa. Yuk diingat lagi kemarin di pertemuan pertama Bapak sampaikan ada yang namanya pola irama, yaitu panjang pendeknya kita dalam menyanyikan sebuah lagu. Nah, sekarang Bapak minta nomor 3, soal nomor 3. Lagu ini kamu tulis di buku, ya nanti kamu tulis di buku ya. Terus dulu sekarang di buku biar nggak lupa, tulis di buku 3 lagu Potong Bebek Angsa gitu, atau 3 pola irama lagu Potong Bebek Angsa. Nah gitu ya.
Ini nanti kamu tulis dari potong bebek angsa sampai ke lala ini, silakan tentukan pola iramanya. Ya, polanya ingat kemarin ada panjang, ada pendek. Kalau panjang dikasih garis bawahnya panjang, kalau pendek dikasih garis bawahnya pendek. Perfrasannya. Jadi misalkan potong, nah itu ada dua berarti. Bebek, nah itu ada dua. Angsa, berarti ada dua, gitu ya. Kuali, berarti tiga. Kuali, nah gitu ya. Nanti dikasih pola iramanya. Oke ya, itu nomor 3. Ya, kita lanjutkan aja. Nah, sekarang Bapak minta kalian lihat dua gambar ini. Sama nggak gambarnya? Yang jawab sama, bener. Yang jawab nggak sama, juga bener. Yang salah apa, Pak? Ya saya nggak bener. Nah, ini gambar dua makhluk hidup yang sedang ada di rumahnya. Ya, silakan dilihat. Dan nanti Bapak minta soal nomor 4. Langsung soal lagi. Soal nomor 4. Silakan kalian tuliskan ciri-ciri dari makhluk hidup ini. Ya, setelah diamati gambarnya. Diamati. Benar. Terus dituliskan ciri-cirinya. Nanti di buku kalian dibuat tabel seperti ini ya. Tabel. Terus kemudian ada tulisan kanan berarti untuk yang ini, dan kiri untuk yang ini. Ya, silakan ditulis seperti ini. Terus nanti tuliskan di bawahnya. Kanan, ini saya kasih contoh ya. Kanan ada di atas pohon misalnya. Kiri sedang terbang menuju pohon. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Oke? Oke. Atau ini yang benar. Kanan. Ciri-cirinya apa? Bergerak dengan terbang. Nah, yang kiri sama juga ciri-cirinya bergerak dengan terbang. Ya, gitu ya. Nanti ditulis seperti itu. Oke. Selanjutnya, soal lagi. Bapak minta nanti kalian hitung ini. Ya, hitung ada berapa jumlahnya. Jadi kalau kita tulis bilangannya, nanti bilangannya berapa. Gitu ya. Nah, ini tidak usah dihitung 1, 2 ini kali berapa, nggak usah, nggak apa-apa wes. Ini itu kalau segini besarnya itu dia biasanya ribuan. Gitu ya. Nah, terus yang ini segini satu kotak ini adalah ratusan. Ya. Nah, yang satu panjang ini berdiri itu adalah puluhan. Dan terus yang ini dia satuan. Jadi cara ngitungnya gitu ya. Ini ngitungnya dihitung 1. Ini dia karena di sebelah nomor 2 dari kanan, ya kan? Ini dia menjadi nilai tempatnya puluhan. Berarti ini 10. 10. Ya, ini di puluhan. Terus yang ketiga ini itu nilai tempatnya di ratusan. Jadi kamu kan tinggal ngitung ada berapa kotakan gini. Ini ada 1, 2, tak ada malah. Enggak apa-apa lah wis. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 ya. Tak bocornya 1 loh ya. Kamu nanti ngitung yang ini sama ini sama ini ya. Nah, ini itu ribuan, ada berapa jumlahnya, terus nanti ditulis berapa nilainya. Itu ya, nomor 5. Nomor 6. Bapak punya 2 nih, 2 bilangan ribuan nih. Ada 1 yang ini dan ini yang ini. Nanti kamu tulis ribuannya berapa. Yang tadi itu loh ya, sama dengan yang tadi itu loh. Yang ini. Jadi diuraikan ya, jadi diuraikan dulu. Nah, diuraikan. Ada bilangan terus diuraikan. Ini ribuannya 3000 nih. Terus ini ratusannya 900 ini. Terus puluhannya 80. Nah, ini. Terus fatanya 5. Jadi gitu nanti ya, diuraikan ya. Nah, ini aduh. Nih. Nanti ini yang ribuan yang mana, yang ratusan yang mana, yang puluhan yang mana, satuan yang mana. Terus dibacanya bagaimana? Gitu ya, nanti tulis seperti itu. Dibuat tabel seperti ini. Ada 2. Jadi yang angka 6 juga ada 2, 6A dan 6B. Ya. Terus nomor 7.
Nah, ini bilangan yang sudah ada di sini. Bapak minta kalian untuk ditulis dalam bentuk panjang. Bentuk panjangnya bagaimana? Nah, kamu tulis nanti. Di sini ribuannya berapa? Di sini ratusannya berapa? Ya, ratusannya berapa? Ini puluhannya berapa? Yang ini satunya berapa? Ini juga sama ya. Hanya ditulis bentuk panjangnya bagaimana. Nomor 8, kamu jawab. Nilai tempat angka 6 pada bilangan ini adalah apa? Nilai angka 6 itu apakah satuan, atau puluhan, atau ribuan, atau ratusan? Nah, nanti kamu tulis sini, jawab ya. Yang B juga sama, jadi 8 juga ada 2, 8A, 8B. Angka 3 itu bernilai berapa? Ya. Ini nilai tempatnya tadi itu. Ratusan, puluhan, dari mulai satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Itu yang A. Kalau yang B, ini nilainya berapa? 3, 30, 300, atau 3000. Nah, itu ya. Nomor 9, perhatikan nih, ada sebuah tabel. Nah, sekarang nggak usah nyatat dulu, nggak apa-apa. Nanti kamu lihat di YouTube aja, terus nanti kamu pause ya. Oke. Ada tabel berisikan bulan dan jumlah butir telurnya. Ini umpamanya itu ada ayam petelur gitu ya. Ada orang yang memelihara ayam petelur. Nah, di bulan Januari ayam-ayam di sana itu bertelur sampai di 2750. Di bulan Februari ayam di sana sampai 3255. Nah, di bulan Maret ayamnya bertelur sampai 2875. Di bulan April ayamnya bertelur 3260. Pertanyaannya, jumlah telur ini silakan diurutkan ya dari yang terkecil. Nah, kemarin sudah belajar ya kemarin ya. Ini sekarang kita pengayaan. Kamu urutkan nanti yang A. Jadi kamu tulis bilangan ini mulai dari yang terkecil. Caranya bagaimana? Nah, caranya kemarin apa? Dilihat yang paling kiri dulu, ya kan? Mana yang paling besar. Kalau kemudian sama, dilihat di sebelah kanannya, mana yang lebih besar. Sama lagi, lihat sebelah kanannya lagi, mana yang lebih besar. Sampai nanti satuan, ya. Kalau sampai kemudian ternyata satuan aja masih sama juga, nah berarti itu dibolak-balik nggak masalah, karena sama, ya. Oke, yang A. Yang B, jika di bulan Mei, loh Pak kok Mei? Iya, ada nggak? Nggak ada. Nah, itulah pertanyaannya. Jika di bulan Mei, telur yang dihasilkan itu lebih banyak. Ini kuncinya ya. Jika Mei itu lebih banyak dari bulan Februari. Jadi nanti bulan Mei di sini lebih banyak dari bulan Februari, lebih banyak dari ini. Tetapi lebih sedikit dari April. Nah, buku yang kedua, lebih sedikit dari bulan April. Lebih sedikit dari ini. Berarti lebih banyak dari ini, lebih sedikit dari ini. Berapakah kira-kira jumlah telur yang dihasilkan? Nah, ini nanti ada beberapa jawaban. Jadi kamu jawab berapa. Yang penting kalau masuk kriteria, yaitu lebih besar dari ini, lebih kurang dari ini, lebih banyak dari ini, lebih sedikit dari ini, berarti betul ya. Ada beberapa jawaban memang. Oke, itu yang nomor 9. Sekarang yang nomor 10 terakhir, ada lagu Lihat Kebunku dari Busut. Wah, Busut itu luar biasa ya, bisa menciptakan lagu banyak untuk anak-anak dan tentunya ya. Lihat Kebunku, ada yang bisa tidak nyanyi? Pasti bisa ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Tapi jangan salah ya, dulu kalau ada yang nyanyi itu lihat kebunku penuh dengan buaya. Jangan ya, nanti kita nggak berani ke kebun kalau kayak gitu ya. Ya nyanyi ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah.
Gimana suaranya? Seperti petir menggelegar. Duer. Ya. Nah, pertanyaannya nomor 10. Silakan kalian tandai lihat lagu Lihat Kebunku ini dengan simbol berikut. Simbolnya bagaimana? Nah, ini nanti dikasih 2 warna ya. Nggak harus hitam sama merah, yang penting 2 warna. Warna yang pertama itu untuk bunyi panjang, dan warna yang kedua adalah untuk bunyi pendek. Nanti kalau misalnya kamu tidak memakai warna abu-abu sama merah seperti ini, nanti kamu berikan contoh di atasnya dulu juga ya. Misalkan di sini kamu pakai warna hijau, terus di sini pakai warnanya biru, boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu ini tulis dulu di set gitu, panjang, terus warnanya hijau, kasih warna hijau berarti nanti panjang, berarti ini nanti kalau dia pola iramanya panjang dikasih warna hijau. Terus yang di sini kasih warna biru misalnya ya, biru. Terus nanti yang di lagu ini kalau dia pola iramanya pendek maka dikasih warna biru, dicoret dengan warna biru. Gitu ya, nomor 10 ya, membeli pola irama untuk lagu Lihat Kebunku. Ingat, pola irama harus sesuai dengan frasa-frasanya ya, harus pengucapannya. Kebunku, berapa itu kebunku? 2, 3, kebunku. Nah, kan gitu, jadi sesuai dengan pembacaannya. Alhamdulillah ya anak-anak sekalian, anak-anak saudara semua, anak-anak 3 the best semua. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Hari ini berarti kamu sudah bisa menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar dan tulisan. Terus kamu juga sudah bisa menentukan nilai tempatnya. Nah, itu ya. Dia ada di tempatnya, ada di satuan atau ratusan atau puluhan atau ribuan, dan nilainya berapa. Nah, kamu sudah bisa hari ini. Terus bisa mengelompokkan ya, mengurutkan sekelompok bilangan antara 1000 sampai 10.000. Dan kamu sudah bisa menandai lagu sesuai dengan pola iramanya, sesuai dengan nada panjang, nada pendeknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa Bapak ingatkan, tugasnya dikerjakan langsung ya. Terima kasih kemarin. Pokoknya Bapak insya Allah akan selalu mengingatkan ya, yang belum mengerjakan, yang sudah mengerjakan, dan langsung Bapak koreksi. Jadi kamu kalau sudah mengerjakan begitu, nanti kalau Bapak sudah kasih update di grup kelas, berarti Bapak sudah kasih nilai di Google Classroom. Jadi kamu nanti bisa lihat nilainya berapa. Nah, gitu ya. Dan mohon maaf kemarin ya, untuk yang soal kemarin itu ada sedikit kesalahan di soal yang seharusnya itu saya lupa, karena kan kemarin saya acak soalnya ya, ada soal yang itu bunyinya kecuali, tapi jawabannya kok tidak kecuali, maksudnya harusnya tidak kecuali. Nah, itu memang seharusnya tidak kecuali ya. Itu harusnya bukan kecuali tapi yaitu ya. Kemarin Bapak salah nulis. Ya, tapi itu sudah saya Bapak kasih jadi sebagai bonus ya, jadinya semua anak betul. Ya, nanti ada beberapa anak mungkin yang karena Bapak japri karena nilainya belum memenuhi yang KKM ya, belum memenuhi KKM, jadi nanti Bapak akan japri beberapa anak itu untuk nanti beberapa anak ini akan video call sama Bapak ya, saya terangkan lagi. Gitu ya. Oke, sip. Presensi harian jangan lupa, refleksinya jangan lupa juga. Kalau presensi pagi hari, kalau refleksi itu malam hari sebelum tidur seperti ini atau setelah sholat isya. Yang penting setelah sholat isya, karena kan semua kegiatan sudah dilakukan. Jangan pagi langsung ngisi refleksi, karena kan kita belum selesai, masih ada sholatnya. Karena kan pengisian yang sekali saja. Jadi pagi itu presensi, sore setelah isya, malam-malam setelah isya itu baru ngisi refleksi. Terus tugasnya jangan ditunda-tunda. Semangat ya, pokoknya jangan ditunda-tunda. Aku ingin semangat. Aku jadi anak 3 the best. Aku malah ketemu. Ya Allah. Ya, gitu ya. Terima kasih untuk anak-anak semua, soleh-solehah kelas 3 the best. Terima kasih ayah bunda sudah membantu anak-anak dalam belajar, memberikan fasilitas. Sesungguhnya gurunya adalah ayah bunda sekalian ya. Saya hanya membantu merekam saja.
Ya, malah kita tutup pertemuan kita di pembelajaran yang ketiga ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.